about the using of simple present tense. The second is about the pattern of a simple present tense, and the last is about the example of simple present tense. Okay? Now, let's start our discussing today. Ini kita akan mempelajari tentang daily routine. Di awal tadi saya sudah menyebutkan tentang kontennya. Yang pertama tadi adalah using of simple present tense, yang kedua adalah the pattern of simple present tense, dan yang ketiga adalah example of using simple present tense. Nah, let's start now. Nah, using of simple present tense atau penggunaan simple present tense yaitu digunakan untuk menyatakan fakta ataupun kebiasaan. Nah, dalam slides ini kita dapat melihat bahwa di situ adalah beberapa contoh tentang fakta. Yang pertama adalah Diana likes jogging, Judika is a singer, Firza loves cats, Raffi is a Muslim, my brother and I like black coffee. Kemudian contoh yang kedua itu tentang kebiasaan. Nah, beberapa kalimat yang berhubungan dengan kebiasaan itu kamu bisa membaca dan melihatnya pada slides ini. Yang pertama, she jogs at the field every day. Kemudian yang kedua, he sings at Indonesian's Idol every Monday and Tuesday. Kemudian yang ketiga, she feeds them every day. And then yang keempat, he prays 5 times a day every day. Dan yang terakhir adalah we drink coffee every evening. Nah, itu adalah contoh penggunaan simple present tense dalam fakta dan kebiasaan. Nah, yang kedua penggunaannya adalah kita bisa menggunakan adverb of frequency seperti always, often, sometimes, usually, rarely, never untuk menyatakan simple present tense. Nah, seperti contohnya adalah he always gets up at 5 o'clock. Nah, kemudian yang kedua, I usually go to school by motorcycle, but I sometimes go by bus. Dari kedua kalimat ini menyatakan bahwa he always gets up. Dia selalu bangun pagi pukul 5 pagi. Nah, kebiasaan seperti ini itu kita gunakan simple present tense. Nah, kebiasaannya menggunakan adverb of frequency yaitu always. Yang kalimat keduanya dia menggunakan usually. Ya. Dan usually dan sometimes. Nah, untuk kebiasaan itu biasanya menggunakan simple present tense. Dan penggunaan yang ketiga adalah simple present tense digunakan untuk waktu yang berulang. Nah, di sini seperti every Sunday, in the evening, in the summer. Nah, dalam contohnya adalah she always has breakfast before going to school in the morning. Kemudian they clean the garden every Sunday. Itu adalah kegiatan yang berulang-ulang dilakukan setiap hari ataupun setiap 1 minggu sekali ataupun bisa juga 1 bulan sekali. Nah, itu diulang-ulang. Nah, itu adalah penggunaan simple present tense. Nah, kita lanjutkan penjelasannya yang kedua, yaitu tentang pattern of simple present tense. Nah, dalam pattern tersebut, di dalam slides ini ada affirmative statements, negative statements, dan asking questions. Nah, affirmative statements itu adalah kalimat positif. Nah, kalimat positif, nah, kamu bisa baca di situ. I study every day, you study every day, we study every day, they study every day. Kemudian, he studies every day, she studies every day, and then it studies every day. Nah, coba kamu perhatikan di situ. Pada kalimat yang menggunakan subjek
I, you, we, they, maka kamu gunakan kata kerja study, study, study. Study itu merupakan kata kerja bentuk pertama. Nah, jadi apabila kamu menggunakan subjek I, you, we, they, atau biasanya kita sebut Dewi Ayu. Nah, Dewi Ayu itu pasti selalu menggunakan kata kerja bentuk pertama. Kemudian yang kedua, kamu lihat, he studies every day, she studies every day, it studies every day. Nah, untuk subjek he, she, dan it, studinya ditambah dengan kata s, jadi studies. Nah, bila jadi untuk he, she, it, itu kata kerjanya ditambah dengan s ataupun es. Nah, kita juga bisa memberikan biar gampang diingat gitu ya, biar gampang diingat itu bisa gini, Dewi Ayu itu nggak doyan es ya. Dewi Ayu tuh nggak doyan es, sedangkan si Hitam itu doyan es. Nah, itu kan gampang banget. Dewi Ayu, oh Dewi Ayu itu apa sih? Dewi Ayu itu berarti I, you, we, they. Nah, kemudian si Hitam apa sih? She, he, dan it. Nah, kalau Dewi Ayu itu berarti nggak doyan es. Nggak doyan es itu berarti kata kerjanya pakai kata kerja bentuk pertama. Jangan ditambah-tambahin ya, karena nggak doyan es. Nah, sedangkan si Hitam, si, he, it itu kan dia doyan es, berarti kata kerjanya tambahin s gitu. Kemudian lanjut kita ke negative statement. Nah, dari kalimat negative statement di situ, I don't like cheese, you don't like cheese, we don't like cheese, they don't like cheese. Nah, I, you, Dewi meneh ya, I, you, Dewi lagi, we, Dewi Ayu lagi nih. Dewi Ayu selalu pakainya apa kalau kata kerjanya, kalau kalimat negatifnya? Kalau kalimat negatifnya itu pakai don't, baru diikuti kata kerja bentuk pertama. Sedangkan kalau negatifnya dengan subjek he, she, it itu pakainya doesn't atau does not ya, baru diikuti kata kerja bentuk pertama. Nah, sekarang yang ketiga adalah asking questions. What time you get up? What time do they usually have lunch? When we go hiking? How often she go jogging? How often does she go jogging? How long he have vacation? Kemudian, what does usually do? What does usually do on? What do usually do on? Nah, it or at itu adalah kalimat pertanyaannya. Selalu menggunakan does, do, atau often, atau usually. Itu pasti menanyakan tentang simple present tense. Oke, next kita lihat. Yang ketiga adalah example of simple present tense. My father works at TV stations. My brother takes his car to work. I always wake up at 5 o'clock. Nah, my father, kata gantinya adalah he, dia laki-laki. Maka he itu doyan es, maka kata kerjanya menggunakan works tambah s. My brother, brother itu berarti dia laki-laki, maka kata gantinya juga he. Takes adalah doyan es, berarti take tambah s. Nah, sedangkan I always wake up at 5 o'clock. I, Dewi Ayu nggak doyan es, nah maka nggak tambahin s. Nah, untuk kalimat negatifnya kamu bisa lihat di situ. I don't like burger, Mr. Donny doesn't like hiking, and then the students don't like evaluation. Itu adalah contoh dari
kalimat negatifnya. Kemudian yang kalimat pertanyaannya adalah what time do you study at home? Where do you usually buy food? How long does she work? Itu adalah contoh kalimat pertanyaan menggunakan simple present tense. Oke? Sampai di sini apakah ada pertanyaan? If you don't have any questions, that's all for today. Thank you for watching and understanding about the math